Injil? Iya, Injil yang mungkin kau pernah dengar yang diapokrifkan kan? Apa? Yang diapokrifkan atau Theophilia, Injil Apokrifa. Iya, apokrifa. Heeh. Jadi pemahaman di Injil apokrifa itu yang contoh aja ada beberapa, ada persamaan dengan diksi di Muslim, seperti di Injilnya Barnabas, Injilnya Thomas, di Injilnya Filipus, Injilnya Yakobus. Tentang beberapa mukjizat yang memang tervalidasi oleh Al-Quran itu sendiri. Ya, contohnya di Thomas itu kan beliau bisa membuat suatu perbuatan ajaib yang membuat tanah menjadi burung. Ya, itu adanya di Gospel, namanya Invensi Gospel of Thomas. Ya, betul. Ya, terus Bapak pakai juga Gospel Barnabas. Iya. Barnabas yang mana, Pak? Gospel Barnabas yang mana? Kalau sekarang pakai istilahnya mungkin ya Injil Barnabas yang pertama, yang Calypso of Barnabas. Yang apa? Yang Capitolus. Kok Capitolus sih? Capitolus. Sebentar. Epistle bukan? Epistle of Barnabas, tapi yang edisi bukan dari literasi terjemahan Italia atau Spanyol. Oh, kalau yang penerjemahan Italia Spanyol itu bukan epistle, Pak, namanya. Betul. Itu gospel. Ya, gospel. Betul. Ada epistle abad kedua, ada Acts of Barnabas abad kelima. Iya, betul. Baru yang terjemahan Italia Spanyol abad 15-16 itu sebenarnya berasal dari abad ke-13. Betul. Berarti ada 3, Pak. Iya. Yang Bapak pakai yang mana Yang nih? epistle yang saya tahu itu dari Yang pertama? Iya. Epistle? Iya. Abad kedua? Kenapa Bapak pakai yang itu? Karena ini hanya saya dapat literasi dari ketua-ketua terdahulu, Pak. Oh. Ini yang benar menurut beliau. Karena Bapak ingat nggak yang di dalam Epistle of Barnabas tuh poin apa yang Bapak paling ingat di situ? ada 4 pilar, Pak, yang saya tahu. Pertama, yang disalibkan itu bukan Isa Al-Masih, tetapi Yahuda atau Judas. Yudas. Ya. Terus? Kedua, adanya pertemuan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dengan perempuan Samaria, di mana beliau mengatakan tidak akan lagi menyembah kepada di gunung selatan atau utara, tetapi di suatu tempat yang memang belum dijelaskan di mana kita bersujudnya. Ketiga adalah pada proses penyembelihan peristiwa Abraham, itu yang disembelih itu bukan Ishak tapi Ismail. Terus? Yang keempat ada nubuatan tentang baginda Nabi Muhammad. Kalau yang di epistle itu nggak ada, Pak, nubuat untuk Nabi Muhammad. Yang disebut, yang dianggap ada nubuat buat Nabi Muhammad itu ada yang di Gospel of Barnabas yang terakhir, Pak. Ya. Bukan yang epistle. Nah, kalau saya membacanya ada, mungkin kalau saya nanti balik ke Banjar, tetapi yang memang saya punya itu adalah salinan, tetapi dalam bentuk repro. Repro itu kan difoto ya. Tapi jadi original teksnya masih ada. Saya Kemungkinan besar yang Bapak pegang atau Bapak baca itu adalah Gospel of Barnabas yang di abad 13 itu, Pak. Yang diterjemahkan ke bahasa Italia abad 15, diterjemahkan ke bahasa Spanyol abad 16. Yang saya tahu itu. Karena saya punya tiga-tiganya. Oh ya. Saya punya tiga-tiganya, sudah saya baca, dan saya memang nggak pernah pakai gitu. Walaupun mungkin ada beberapa diksi yang tadi Bapak bilang mirip atau sama dengan Islam, tapi itu tetap kita tidak pakai. Ya. Karena itu bukan dokumen Islam, juga tidak diterima oleh Kristen. Ya, betul. Betul kan? Makanya. Makanya saya juga nggak pakai. Ya. Mungkin Bapak nanti cek lagi. Ya. Yang Bapak maksud itu adanya yang Gospel of Barnabas atau Epistle of Barnabas. Ya. Ya, setahu saya di Epistle of Barnabas tidak membicarakan itu, Pak. Karena yang saya pahami di sana, Pak, tidak ada mengenal diksi epistel, tapi kalau setelah baca epistel juga itu ada persamaan. Dari 3 itu memang nubuatan tentang baginda itu hanya dikatakan dari suatu kaum yang umi. Akan datang suatu pemimpin, imam atau roh kebenaran. Yang saya pahami itu merujuk kepada siapa? Karena memang kepercayaan Nasrani itu adalah orang karena gini, yang jadi pemahamannya adalah kita sama-sama mengakui bahwa Abraham itu adalah bapak para nabi, di mana jalur terakhir dari Ismail itu di baginda, dan dari jalur Ishak itu di Isa de Masiho. Nah, inilah yang menjadi pemahaman kami bahwa itu kami sama-sama nabi terakhir dari jalur Abraham. Itu, Pak. Itu, Pak. Coba Bapak nanti cek lagi. Ya. Setahu saya diksi-diksi semacam itu tidak ada di Epistle of Barnabas. Adanya di Gospel of Barnabas yang abad 13 itu. Ya. Saya sudah baca semua juga, Pak.
Kenapa saya juga tidak pakai? Karena dua alasan tadi. Selain itu juga di dalamnya yang disebut Al-Masih itu bukan Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kata saya juga hati-hati dalam membaca beberapa literasi Barnabas. Ada itu yang dikatakan itu sebenarnya yang saya pahami dari beberapa informasi yang dapat itu adalah diksinya orang-orang pemahaman dari udah masuk pemahaman orang Kristen, yang saya pahami begitu. Masuk pemahaman dari orang Kristen. Karena yang disebut Mesias itu adalah Baginda, bukan Isa. Iya, di Gospel of Barnabas. Iya. Bukan di Epistle of Barnabas, Pak. Betul. Nah, berarti yang Bapak baca berarti yang Gospel of Barnabas, yang abad 13. Itu. Tapi yang saya baca itu tidak ada maksudnya ada nubuatan tentang Baginda, hanya itu. Iya, berarti itu yang Gospel of Barnabas, bukan Epistle of Barnabas. Kalau Epistle of Barnabas sama sekali nggak ada diksi-diksi yang mengarah ke Islam, nggak ada. Mungkin satu saat saya akan liatin buku itu ke Boleh. Pak Dondi ya. Boleh. Untuk memperlihatkan, karena di sini yang saya lihat versi kami berbeda dengan versi Islam dan berbeda dengan versi Kristen. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia terjemahannya? Indonesia. Udah terjemahan bahasa Indonesia? Ya, Kemungkinan besar itu Gospel of Barnabas, Pak. Saya juga punya, terjemahan bahasa Inggris punya, terjemahan bahasa Indonesia punya. Kemungkinan besar itu Gospel of Barnabas. Tapi nanti Bapak boleh cek lagi. Iya, Ya. boleh. Tapi terlepas daripada itu semua, akhirnya Pak Esau mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi. Ya. Itu asalnya dari mana? Apakah dari gospel itu? Atau dari hasil debat-debat atau nyimak dari teman-teman yang di API? Sebenarnya dari dulu kaum kami mengakui bahwa Baginda ini adalah nabi terakhir dan ada di Nubuatan. Mungkin Kak Doni udah tahu cerita tentang Rabai Buhairoh yang bertemu. Apa? Rabai Buhairoh, Zuhairo yang bertemu. Pendeta Buhoiro. Beliau bukan pendeta, bukan dia yang Bukan saya. rabi dia, Pak. Ya. Kalau rabi kan kita konotasinya ke Yahudi nih. Ya. Tapi dia bukan Yahudi. Makanya dia bukan rabi. Oh, ya. Dia ya kita sebutnya pendeta atau ulama lah gitu lah ulamanya. Tapi itu Kristen, Pak. Bukan Yahudi, Pak. Nah, ini dari kacamata kami ya. Iya, iya. Jadi yang memang memuliakan atau mengetahui tentang kedatangan Nabi Muhammad itu adalah kaum Nasrani. Itu tervalidasi oleh pertemuan Baginda dan beliau saat masih kecil. Baginda nggak ketemu. Yang ketemu pamannya, Abu Tholib. Betul, tapi yang saya pahami juga di literasi kami, mereka berbincang-bincang dan bertemu dengan Baginda dan menanyakan, karena ada literasi yang saya pahami, beliau melihat tanda di pundak Baginda, ada tanda kenabian yang saya pahami itu. Yang saya tahu ya, Pak ya, Ya. Baginda itu tidak masuk, dia tunggu di luar. Betul. Yang masuk pamannya. Betul. Nah, jadi si pendeta Bukhara itu bertanya kepada Abu Tholib, siapa anak itu, gitu kan? Setelah itu mau kemana? Setelah dijelaskan mau ke Syam, Ya. pendeta Bukhara bilang ke pamannya Baginda Abu Tholib untuk membawa pulang anak itu. Kenapa? Karena anak itulah nabi yang dijanjikan dengan tanda-tanda, misalnya ada tanda di punggung, kemudian pohon menaungi, awan pun menaungi gitu. Nah, itu memang sudah ada di dalam kitab-kitab yang dipegang oleh pendeta Bukhara. Bapak bisa mendapatkan literasi seperti itu dari mana, Pak? Ya, ada bukunya Pak, atau kitabnya yang memang nanti saya juga belum ambil, karena saya dulu pas keluar saya tidak bisa ambil semua Pak. Karena begitu saya keluar saya harus meninggalkan semuanya. Oh, Tapi setelah itu dokumen kelompok Nasrani Bapak ini? Iya, Oke, bukan dari hadis? bukan. Oh, karena setahu saya itu adanya di hadis, Pak. Nanti saya akan perlihatkan Pak. Ada ya? Ada. Oke, saya tertarik sekali nanti kalau Bapak bisa misalnya foto ke saya ya. Bukunya apa gitu ya. Iya. Nanti boleh kirim Karena saya. ini buku ini tulisan tangan, jadi ditrepro, bukan cetakan seperti Wiba. Oh, tulisan siapa, Pak? Rabi-rabi terdahulu Pak. Karena Rabi-rabi kelompok Nasrani Iya. ini. Oh. Nah, mereka tahu dari mana itu cerita itu? Ya, sebagai pemahaman yang saya mungkin ketahui, itu adalah ya dari kakek buyut ke atas Oh, sebagai keturunan gitu. Oke. Kemungkinan besar itu berasal dari hadis, Pak.
Kemungkinan besar. Iya. Tapi mungkin Karena saya tidak pernah mendengar ada literasi dari kalangan Kristen yang Unitarian yang menceritakan tentang pendeta Bukhaira itu. nah, kebetulan di kami ada. Bahasa saya nanti 2 bulan lagi mau 1 atau 2 bulan lagi mau pulang. Karena saya belum. Tapi tulisan tangan ya Pak ya? Tulisan tangan dari pemimpin kelompok Nasrani Iya, Bapak iya, itu ya? iya. Oke. Ya kalau saya menduga sih itu kemungkinan besar berasal dari hadis. Iya. Itu kemungkinan besar sih kalau menurut saya. Oh, jadi Bapak dari kelompok ini juga sebenarnya sudah mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi. Betul. Tapi kenapa kelompok Bapak sampai sekarang tidak masuk Islam semua, Pak? Ya karena kami meyakini dulu sama-sama nabi terakhir, Pak. Yang mana? Isa dan Baginda itu. Oh, kan nggak mungkin nabi terakhir, kan nggak mungkin 2, pasti 1 nabi terakhir. Nah inilah Pak yang memang satu titik perbedaan, Pak. Hah? Karena nubuatan tentang Baginda itu ada sama Yesus itu sudah ada. Nah begitupun nubuatan tentang Isa Al-Masih itu dinubuatkan oleh Baginda akan datang lagi di akhir zaman. Nah Ya, terus? di dalam pemahaman kami tugas Isa Al-Masih itu hanya 2, Pak, di akhir zaman itu. 1 membunuh masa Dagala, kedua menghukum orang-orang yang menuhankannya. Nah hanya itu. Oh, menghukum orang-orang yang menuhankannya itu mungkin kalau di literasi Islam di breakdown menjadi 2. Yang pertama mematahkan salib, yang kedua membunuh babi. Nah ini mungkin bahasa kiasan Pak, bukan harfiah mata-matain salib atau bunuh-bunuhin babi, bukan. Salib dan babi ini kan urusannya dengan Kristen, gitu. Ya, Ya kan? ya. Nah mungkin itu. Ya, karena di sini diksinya menghukum ya, bukan membunuh, menghukum. Nah, beberapa pemahaman juga di dalam tradisi Islam juga yang bisa membunuh Mahasa Dagala adalah seorang nabi. Jadi artinya Isa Al-Masih itu masih seorang nabi saat terakhir turun zaman itu. Di dalam literasi Nasrani tidak mengenal yang namanya Imam Mahdi, Pak. Jadi Imam Mahdi juga setelah saya lihat itu bukan nama, Pak, itu sebutan. Tapi siapa sebenarnya kami tidak tahu. Yang jelas ada beberapa pahlawan itu adalah turunan dari Baginda. Nah inilah yang menjadi keyakinan orang-orang Nasrani sebagai bentuk bahwa di akhir zaman itu hanya 1 nabi yang sebagai kekhalifahan yang memang memimpin kekhalifahan, itulah Isa Al-Masih. Sampai dia menikah dan wafat sebagai manusia. Itulah yang menjadi pemahaman dulu. Gitu. Oke. Terus akhirnya Bapak akhirnya menerima Islam itu dari sisi mananya Pak? Jadi gini Pak, setelah saya beberapa pemahaman mempelajari ini, kalau nggak salah itu di surat Maryam 126 yang menyatakan bahwa kitab-kitab itu dahulu telah direvisi atau telah ada campur tangan orang untuk telah dirubah-rubah lah begitu. Contoh ya Pak yang saya lihat, karena semenjak zaman Maryam tidak sampai 126 Pak, cuma sampai 98. itu yang ada 2 kitab terdahulu yang telah dirubah-rubah itu. Kalau nggak salah bukan Maria ya. Al-Baqarah mungkin. Anisa 126 gitu kalau nggak salah. Anisa 126. Bukan. Bukan ya. Lupa lagi saya itu. Kalau yang mereka sudah merubah-rubah itu ada di Quran surat Al-Baqarah Pak, ayat 79 Pak. Oh iya. Nah itu mungkin ya. Nah, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ya. Al-Baqarah ayat 79. Tapi dikatakan di situ ada 2 ayat itu telah dirubah, tapi mereka memang ini kan dirubah itu antara Taurat dan Injil. Ya, maksudnya apa namanya? Pokoknya kitab-kitab yang sudah diberikan kepada Bani Israel itu sudah dirubah-rubah sama mereka. Nah, pertanyaannya kan dirubahnya yang mana? Begitu kan orang Kristen atau orang Yahudi Ortodoks sendiri. Karena bagi saya yang saya tahu semenjak zaman Isa Al-Masih itu Taurat itu udah ada 2 Pak. Semenjak zaman Nabi Isa Al-Masih, kenapa? Ya, Taurat itu sudah ada 2. 2. Ada 2. Maksudnya 2 apa Pak? 1 yang Taurat Yahudi Ortodoks, yang kedua adalah Taurat Samaria kan. Oh,
Bukan ortodok, Pak. Gini, yang disebut dengan Torah atau Taurat ada dua, tadi Bapak bilang, itu adalah yang satu Tauratnya orang Yahudi, Yerusalem atau Yudea. Ya. Oh, ya. Satu lagi Tauratnya orang Samaria. Samaritan. Samaritan. Ya. Nah, Samaritan. Dua Taurat ini yang dimasukkan hanya 5 kitab Musa. Ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Cuma 5 kitab aja, Pak. Ya. Sama-sama Torah, tapi dari dua Torah Yudea dan Samaritan ini, kalau kita bandingkan, itu ada kira-kira 6.000 perbedaan. Nah, itu kan artinya Ya. sudah tervalidasi yang berubah-ubah. Ya. Di mana Taurat Samaria lebih tebal kan ya Pak? Yang mana? Yang Taurat Samaria lebih tebal dibanding Taurat yang Kalau tebalnya sih mungkin itu karena mungkin ketebalan kertasnya atau mungkin karena bentuk tulisannya besar-besar mungkin. kalau yang saya pahami. Tapi perbedaannya itu memang bisa dikatakan gini. Ada yang di sini kosong, Ya. di sini ada. Ya. Nanti banyak sekali kata-kata yang berbeda gitu. Ya. Jumlahnya itu kurang lebih 6.000. Ya, betul. 6.000 kata gitu. Nah itu artinya sudah tervalidasi bahwa mereka merubah-rubah kitab Musa tersebut, Taurat tersebut. Ya, Gitu. kalau dibilang lebih tebal atau lebih tipis itu sebenarnya ya hanya karena mungkin beda besar tulisannya. Tetapi kan jumlah kitabnya sama, Pak. 5. Iya. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sama nih. Nah, cuman di setiap kitab ini ada perbedaan. Satu lagi di dalam hal pemahaman tentang literasi yang saya pahami, meskipun satu induk gitu di Taurat, Yahudi Ortodok itu yang kalau nggak saya salah ya Pak, tolong koreksi, itu kitab sucinya adalah tanah kan? Ortodok? Iya. Bukan, Pak. Yang ortodok pakai itu adalah Septuaginta. Oh Septuaginta. Bukan tanahnya orang Yahudi. Yang dipakai oleh ortodok adalah Septuaginta yang merupakan terjemahannya daripada tanah. Gitu. Iya. Sedang Septuaginta dalam bahasa Yunani, tanah dalam bahasa Ibrani. betul. Gitu. Nah, tetapi kalau orang Nazaret, kitab sucinya bukan tanah atau Septuaginta, tapi Injil kan? Maksudnya perjanjian baru aja? Bukan, yang saat Isa Al-Masih itu ada yang beliau pegang adalah Injil. Maksudnya kitab apa yang Bapak maksud? Karena yang saya pahami ya, kitab itu hanya ada 3 kan ya Pak? Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ada satu lagi Zabur, Pak. Iya kayak Zabur ya itu sama itu. Terus yang Bapak pahami Injil yang dipegang oleh Nabi Isa itu satu atau banyak? Ya itu yang saya sebut apokrita itu yang banyak yang dulu saya pahami. Apokrifa? Ya. Oh gini Pak, saya luruskan sedikit Pak ya. Ya. Kalau dari pandangan Islam dan juga dari pandangan Quran, yang disebut Quran itu bukan apokrifa itu. Yang disebut Injil, yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, itu adalah wahyu Pak. Wahyu yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Betul. Jadi tidak harus apokrifa-apokrifa itu. Apapun yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu wahyu Pak. Bukan kisah-kisahnya. Kalau kisah Nabi Isa alaihissalam menciptakan burung dari tanah liat gitu ya. Itu bukan wahyu yang dimaksud dengan Injil, tapi itu adalah kisah-kisah yang menceritakan tentang kehidupan Nabi Isa. Yang di dalam apokrifa itu entah betul atau salah, Al-Quran tidak menceritakan atau ada yang diceritakan di dalam Quran, contoh seperti menciptakan burung dari tanah liat. Berarti kan ada kesamaan dengan yang tadi apokrifa, yang diinvensi Gospel of Thomas. Tetapi ada juga yang berbeda sedikit Pak. Nggak semuanya sama. Contoh lagi, ada apokrifa yang Bapak mungkin pernah dengar, Pseudo Matthew. Ya. Pernah dengar Pak? Ya betul. Di situ kan dikisahkan Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Mesir. Ya betul. Ya kan? Diceritakan juga ketika mereka sedang dalam perjalanan, mereka ketemu dengan naga-naga Pak. Nggak cuma satu loh, banyak naganya. Ya. Dan ketika yang disebut dengan Nabi Isa itu bicara dengan naga itu menyembah Nabi Isa. Ya. Ya, itu apokrifa kan? Itu di Quran nggak ada. Nah, jadi yang dimaksud dengan wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam adalah hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT untuk siapa? Untuk Bani Israel.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya sekarang lagi nyoba-nyobain sarung yang keren. Sarung ini keren. Sarung ini harganya terjangkau, tapi enak banget dipakainya ya. Kalau kata orang Jawa, silir, itu adem gitu ya. Sarung ini adalah sarung